Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya jumpa lagi bersama saya Hendra, masih di channel Hendra Berbagi. Jadi setelah beberapa minggu saya nggak mengupload video ini karena saya harus fokus pada suatu kerjaan. Jadi sekarang saya kembali lagi hadir di tengah sahabatku semua ya. Begitu banyak sudah request yang masuk dan memang terus terang belum bisa saya tanggapi ya. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk yang memang bisa saya jawab dengan menggunakan tulisan itu sudah saya jawab. Tapi untuk pertanyaan atau request yang masuk dan memang saya harus buatkan videonya, ini memang belum sempat saya buatkan videonya. Dan mudah-mudahan mulai hari ini saya akan fokus lagi menjawab semua pertanyaan atau request dari sahabat Rongsok semua. Jadi sahabatku, setiap kita melakukan atau menjalani suatu usaha, pasti kita akan menemukan hambatan atau kendala, baik itu hambatan yang kecil maupun yang besar, termasuk juga di bidang rongsok. Salah satu mungkin yang hambatan kecil ya, sebenarnya sepele ya, tapi ini bisa mengganggu ya perputaran usaha kita ya, yaitu tentang kasbon penyetor kita atau pengepul yang setor ke kita ya. Dan ini berkaitan dengan request dari sahabat Rongsok yang atas nama Davi Alalip ya. Ini yang menanyakan, kebetulan beliau ini punya anak buah yang sering sekali kasbon ya, tapi omsetnya nggak menutup ya, atau minus terus. Sebenarnya saya pribadi ya, ini lebih nyaman menyebut orang yang store ke kita itu adalah mitra kita ya, pengepul kita ya. Tapi nggak ada salahnya juga ada sebagian orang yang menyebutnya itu anak buah kita. Tapi kalau pengertian saya, kalau anak buah kita itu kita berarti harus menjamin kesejahteraan mereka ya, juga termasuk juga memberikan gaji ke mereka. Sementara kita dalam hal ini tidak memberikan gaji ke mereka, hanya terjadi kemitraan ya, mitra ya, saling usaha, saling jual beli ya. Di sini tentunya yang saling menguntungkan. Jadi begini ya sahabatku, kalau untuk kasbon pengepul yang store ke kita ya, itu kalau saya coba kelompokkan ya, ini berdasarkan apa yang pernah saya alami ya, itu ada 3 kelompok ya, 3 kelompok. Yang pertama ya, ini ada pengepul yang kasbon ke kita itu karena ingin menutupi ya, barang yang dia beli ya. Kebetulan mungkin duitnya atau modalnya kurang. Misalkan dia akan membeli sesuatu barang ya dengan transaksi misalkan 1 juta, sementara dananya cuma ada 700.000 rupiah. Berarti dia ada kekurangan 300.000, dia harus bon ke kita ya. Setelah itu ya, barang itu sudah diproses oleh dia ya, selanjutnya setor ke kita dan langsung dipotong ya. Ini ada yang masuk kategori yang pertama tadi, yaitu kasbon karena untuk menutupi ya kekurangan dalam dia mengambil barang. Untuk yang kedua, ada sifatnya yang kasbon ya, yang kasbon misalkan untuk nilai tertentu, tapi untuk sistem pembayarannya ini dipotong setiap kali mereka itu store ke kita ya. Misalkan dia kasbon misalkan sebesar 1 juta ya, terus setiap dia store dipotong 50.000 ataupun mungkin 100.000 dan lain sebagainya ya, ini sampai lunas ya. Ada kategori yang kedua ini. Nah, untuk 2 kategori ini, baik itu yang kasbon ya untuk menutupi ya, barang tertentu ya, ini juga untuk kasbon yang dipotong ya secara berkala, ini saya kira kedua-duanya ini enggak ada masalah ya. Karena begini, kita nggak bisa menghindar atau lepas dari ini kalau memang persaingan ya di tempat kita itu, persaingan pengepul besar itu banyak ya. Karena kalau misalkan kita nggak melakukan ini ya, memang agak sulit kita untuk nyari pelanggan yang setor ke tempat kita ya. Lain hal kalau memang kita tinggal di satu tempat, di satu daerah yang kebetulan pengepulnya hanya kita sendiri ya, atau ada pesaing kita yang kebetulan jaraknya jauh ya, mungkin bisa kita menerapkan sama sekali tidak melayani kasbon. Tapi kalau persaingan yang luar biasa ya, ini memang salah satu cara ya kita untuk bisa mendapatkan pelanggan ya dengan cara kasbon ini
ya. Jadi ada dua macam yang sudah saya sebutkan tadi, kasbon untuk menutupi barang hanya sesekali ya, terus kasbon yang dipotong secara periodik, tapi ada yang ketiga ya, yaitu kasbon ya yang terus-terusan ya. Jadi dia kasbon untuk hari ini misalkan 200.000 ya, baru ngangsur sekitar 100.000, dia udah dengan alasan apapun dia akan kasbon lagi, mungkin sekitar 200-300.000 ya, terus sampai akhirnya bon itu numpuk. Sementara ya omset dia ya itu sangat tidak mendukung, dalam artian omsetnya terlalu kecil ya. Nah ini memang untuk yang ketiga ini sangat berisiko ya. Berisikonya seperti ini ya, kalau kita memang modalnya nggak kuat ya, ini nggak lama kita akan gulung tikar kalau kita menghadapi pengepul-pengepul yang bersifat seperti ini ya. Dan juga sebenarnya nantinya akan berat juga di tingkat penyetornya ya. Misalkan dia punya bon yang sudah numpuk akhirnya sampai 3-4 juta ya. Sementara dia kalau misalkan kirim hanya senilai 500.000, dia mau kirim ke tempat kita ya, ini karena takut dipotong. Nah ini ya nggak nutup kemungkinan nanti akhirnya apa, orang ini akan setor ke tempat lain ya. Dengan begitu kita sangat dirugikan, sudah kita kehilangan atau saya mengeluarkan uang ya untuk kasbon dia ya, sementara barang yang dia dapat itu nggak masuk ke kita, jadi kita nggak mendapatkan omset dari penyetor tersebut ya. Ini sangat merugikan. Jadi kalau bisa yang ketiga inilah yang kita hindari ya, kita hindari. Mungkin bisa kita berikan pengertian bahwa modal yang kita miliki itu tidak mampu mengcover bon yang sebegitu besar, atau mungkin kita kasih pengertian, oke, kita kasbon untuk kondisi-kondisi tertentu, misalkan mendesak tapi dengan cara dipotong ya. Nanti misalkan udah selesai kasbonnya ya, udah selesai dipotong, baru untuk berikutnya ya bisa kasbon lagi. Tapi kalau kasbon belum selesai terus numpuk terus, ini sangat berisiko ya. Berikan juga pengertian bahwa nanti juga berat di kamunya ya. Karena apa? Kalau kamu selalu numpuk terus ya, kapan akan selesai ya. Begitu saya kira. Jadi apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya coba jelaskan ini nggak menutup kemungkinan ya, mungkin nggak pas ya. Karena apa? Ini saya hanya cerita berdasarkan apa yang pernah saya alami. Karena masing-masing orang pasti punya strategi tersendiri untuk menjalankan usahanya ya. Sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.